salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok 7 akan memaparkan laporan proyek media pembelajaran matematika konkret ICT yang mendukung kemampuan berpikir kritis. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah pembelajaran matematika konkret dan ICT ini, yaitu Ibu Ferry Tiona Pasaribu, MPD CIT, dan Ibu Ade Kumalasari, SPD, MPD. Adapun kami dari kelompok 7 beranggotakan yang pertama saya sendiri, Christina Andreta Borstolus, lalu ada Yoga Astria Diansyah, Lydia Ripka, dan Dianci Nainggolan. Langsung saja ke pemaparan materi. Yang pertama, mind mapping. Bisa terlihat pada saya, mind mapping yang pertama yaitu pengertian berpikir kritis. Adapun pengertian keterampilan berpikir kritis yaitu proses menggunakan logika dan penalaran untuk mengevaluasi dan menafsirkan informasi serta membuat keputusan yang tepat. Kemampuan berpikir kritis dalam matematika adalah keterampilan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menafsirkan informasi matematis secara logis. Lalu, yang kedua yaitu indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun indikator dari kemampuan berpikir kritis yaitu analisis, artinya memisahkan elemen-elemen masalah dan mengidentifikasi hubungan antar variabel. Dalam matematika ini dapat berupa pemisahan informasi yang diketahui dari yang ditanyakan dalam soal. Lalu yang kedua ada interpretasi, yaitu mengubah data atau informasi yang diberikan ke dalam model matematis yang tepat. Misalnya, menentukan model koordinat atau grafik. Yang kedua yaitu indikator kemampuan berpikir kritis. Adapun indikator yang pertama yaitu analisis, artinya memisahkan elemen-elemen masalah dan mengidentifikasi kehubungan antar variabel. Dalam matematika ini dapat berupa pemisahan informasi yang diketahui dari yang ditanya dalam soal. Lalu yang kedua yaitu interpretasi, artinya mengubah data atau informasi yang diberikan ke dalam model matematis yang tepat. Misalnya menentukan model koordinat atau grafik untuk menyelesaikan soal geometri. Lalu yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran memungkinkan siswa untuk membangun argumen logis berdasarkan data. Di sini siswa mengembangkan kemampuan untuk membuat argumen matematis yang logis dan menarik dari kesimpulan dan bukti. Lalu yang keempat yaitu evaluasi, melibatkan penilaian terhadap solusi yang telah dibuat. Siswa harus memeriksa ketepatan perhitungan dan relevansi model matematis yang digunakan. Yang keenam yaitu inferensi, membuat kesimpulan berdasarkan informasi dan bukti yang tersedia, serta memperkirakan hasil atau solusi dari suatu masalah. Lalu indikator yang terakhir yaitu eksplanasi, artinya menjelaskan langkah-langkah penyelesaian hasil yang diperoleh dan alasan dibalik pemilihan metode. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya yaitu contoh kasus dan penyelesaiannya. Penyelesaian yang pertama akan dijelaskan oleh Yoga. Kepada Yoga saya persilakan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh kasus, di mana kasusnya yaitu jika pemerintah Provinsi Jambi ingin membangun sekolah yang jaraknya sama dari 3 kota utama, Kota Jambi, Muara Bungo, dan Saralangun, tentukan lokasi optimal sekolah tersebut. Penyelesaian secara manual. Yang pertama yaitu indikator analisis. Pada tahap ini kita memisahkan elemen-elemen masalah dan mengidentifikasi hubungan antar variabel yang diberikan dalam soal. Informasi yang diberikan, Kota Jambi Kota Jambi kita ambil koordinatnya yaitu 3,5. Muara Bungo kita ambil koordinat yaitu 10,7. Saralangun dengan koordinat 6,12. Yang ditanyakan yaitu menentukan lokasi optimal sekolah yang jaraknya sama dari ketiga kota tersebut. Lokasi tersebut adalah titik perpotongan dari dua garis tegak lurus yang melalui titik tengah masing-masing dua kota, yaitu garis sumbu tegak lurus. Selanjutnya, indikator yang kedua yaitu interpretasi. Pada tahap ini kita mengubah data atau informasi yang diberikan ke dalam mode matematis yang tepat, yaitu menggunakan koordinat kartesius dan persamaan garis. Langkah pertama menentukan persamaan sumbu tegak lurus antar titik A dan titik B. Titik A 3,5 yaitu Kota Jambi, titik B 10,7 yaitu Muara Bungo. Dari rumus kemiringan garis M sama dengan Y 2 dikurang Y1 per X2 dikurang X1, kita dapat menghitung kemiringan antar titik A dan titik B.
Sehingga gradien AB sama dengan 7 dikurang 5 per 10 dikurang 3 sama dengan 27. Untuk sumbu tegak lurus, kemiringannya adalah kebalikan dan negatif dari MAB, yaitu MAB sama dengan negatif 2 per 7, atau sama dengan min 3,5. Kemudian kita tentukan titik tengah AB dengan rumus titik tengah AB sama dengan dalam kurung 3 ditambah 10 dibagi 2, 5 ditambah 7 dibagi 2. Sehingga memperoleh hasil yaitu di titik 6,5 dan 6. Dengan titik tengah dan kemiringan garis tegak lurus, kita bisa membuat persamaan garis tegak lurus melalui titik AB, yaitu dengan rumus Y dikurang 6 sama dengan min 3,5 dikali dalam kurung X dikurang 6,5. Sehingga diperoleh uh, persamaan garisnya yaitu Y sama dengan min 3,5X ditambah 28,75. Langkah kedua, menentukan persamaan sumbu tegak lurus antar titik B dan titik C. Titik B yaitu 10,7 Muara Jambi dan titik C 6,12 yaitu Kota Sarangun. Kemudian garis BC adalah MBC sama dengan 12 dikurang 7 per 6 dikurang 10 sama dengan 5 per min 4 sama dengan min 5 per 4. Untuk sumbu tegak lurus, kemiringannya adalah kebalikan dan negatif dari MBC, yaitu MBC sama dengan 4 per 5. Untuk sumbu tegak lurus, kemiringannya adalah kebalikan dan negatif dari MBC, yaitu M sama dengan 4 per 5. Selanjutnya, tahap selanjutnya yaitu indikator penalaran. Pada tahap ini kita mengembangkan argumen logis berdasarkan data yang diberikan dan persamaan garis yang diperoleh. Kita memiliki dua persamaan garis tegak lurus, yaitu Y sama dengan min 3,5X ditambah 28,75 dan Y sama dengan 0,8X ditambah 3,1. Untuk menemukan lokasi optimal sekolah, kita perlu mencari titik potong antar dua garis tersebut. Eh, Indikator yang keempat yaitu evaluasi. Pada tahap ini kita memeriksa ketepatan perhitungan dan relevasi model matematis yang digunakan. Perhitungan kemiringan dan titik tengah sudah tepat dan menggunakan rumus yang sesuai. Persamaan garis tegak lurus yang diperoleh juga sudah benar. Proses pencarian titik potong dengan mensubstitusikan persamaan satu ke dalam persamaan dua juga sudah benar. Indikator yang kelima yaitu inferensi. Dari informasi yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa titik potong kedua garis tegak lurus adalah titik optimal lokasi sekolah yang memiliki koordinat X, Y sama dengan 5,96, 7,87 yang bisa dibulatkan menjadi 6,8. Selanjutnya, yang F adalah indikator eksplanasi. Menentukan persamaan sumbu tegak lurus AB, kemiringan garis AB adalah M sama dengan 2 per 7, sehingga kemiringan garis tegak lurus adalah M sama dengan min 3,5. Titik tengah AB adalah 6,5,6, sehingga persamaan sumbu tegak lurusnya adalah Y sama dengan min 3,5X ditambah 28,75. Menentukan persamaan sumbu tegak lurus BC, kemiringan garis BC adalah M sama dengan min 5 per 4, sehingga kemiringan garis tegak lurusnya titik tengah BC adalah 8,9,5 sehingga persamaan sumbu tegak lurusnya adalah Y sama dengan 0,8X ditambah 3,1. Menentukan titik potong, menyelesaikan sistem persamaan min 3,5X ditambah 28,75 sama dengan 0,8X ditambah 3,1. Ini menggunakan sistem kesetaraan fungsi. Kita oleh nilai X sama dengan 5,96 dan Y sama dengan 7,87 yang dibulatkan menjadi titik 6,8. Kesimpulannya, lokasi optimal sekolah yang jaraknya sama dari tiga kota yaitu Kota Jambi, Muaro Bungo, dan Salalangun terletak di titik 6,8. Selanjutnya, untuk menyelesaikannya secara GeoGebra, izin meng-share screen moderator. Untuk menyelesaikannya secara GeoGebra, pertama kita buka dulu website GeoGebra-nya. Masukkan titik ketiga kota tersebut, yaitu Kota Jambi dengan titik 3,5, Muaro Bungo dengan titik 10,7, dan Salawangun dengan titik 6,12. Selanjutnya, gunakan fitur segmen untuk menghubungkan tiga
tiga titik tersebut. Sehingga diperolehlah garis FGH. Selanjutnya kita gunakan tools perpendicular bisector. Kita tarik dari garis F dan garis G, sehingga diperoleh garis perpotongannya. Selanjutnya kita gunakan tools point, kita letakkan di titik perpotongannya, sehingga diperoleh lokasi optimal untuk membangun sekolah yaitu di 5,97, 5,96 dan 7,872 atau setara dengan 6 dan 8. Untuk mengujinya kita buatlah lingkaran atau gunakan circle with radius center. Kita buat lingkaran dengan titik pusat D dan salah satu jarak dari tiga kota tersebut sehingga visualisasinya sebagai berikut. Terbukti bahwa lokasi titik pusat tersebut melewati ketiga kota tersebut. Selanjutnya untuk mengukur jaraknya kita bisa menggunakan segmen lagi. Kita tarik dari titik segmen. Kita gunakan segmen terus kita tarik garis lurusnya dari titik A ke titik D, titik B ke titik D, dan titik C ke titik D. Sehingga diperoleh hasil yang sama, jaraknya itu sekitar lebih kurang 4 kilometer. Mungkin itu saja penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih untuk atas penjelasannya. Selanjutnya, contoh yang kedua akan dijelaskan oleh Rianci. Kepada Rianci dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan contoh nomor 2. Kota Jambi memiliki sebuah tugu kiris Jambi dengan berbentuk lingkaran, di mana diameter dari bulatan tugu kiris tersebut memiliki diameter 24 meter. Di sekeliling tugu tersebut terdapat jalan setapak yang lebarnya 2 meter. Berapa luas total jalan setapak di sekitar tugu tersebut? Dan jika pemerintah ingin memasang pagar di tepi luar jalan setapak, berapa panjang pagar yang dibutuhkan? Penyelesaiannya, yang pertama, indikator analisis, yaitu pada tahap ini kita memisahkan elemen-elemen yang diberikan dalam soal dan mengidentifikasi hubungan antara variabel. Informasi yang diberikan, tugu keris jambit berbentuk lingkaran dengan diameter 24 meter. Di sekeliling tugu terdapat jalan setapak dengan lebar 2 meter. Yang dinyatakan, luas total jalan setapak di sekitar tugu, panjang pagar yang dibutuhkan jika pemerintah ingin memasang pagar di tepi
luar jalan setapak. Eh, indikator yang kedua yaitu interpretasi. Pada tahap ini kita mengubah informasi yang diberikan ke dalam model matematis yang tepat. Langkah pertama menentukan jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran dalam atau tugu kiris jambi adalah setengah dari diameter tugu, sama dengan 24/2 sama dengan 12 meter. Jari-jari lingkaran luar atau tugu dengan jalan setapak adalah jari-jari lingkaran dalam ditambah lebar jalan setapak, yaitu 24/2 sama dengan 12 ditambah 2 sama dengan 14 meter. Langkah kedua, menghitung luas lingkaran dalam dan lingkaran luar. Luas lingkaran dalam dihitung dengan rumus L sama dengan VR kuadrat, lingkaran dalam sama dengan V dikali 12 pangkat 2, sama dengan V dikali 144, satuan 3,14 dikali 144 sama dengan 452,16 meter kuadrat. Luas lingkaran luar dihitung dengan rumus yang sama. Lingkaran luar sama dengan V dikali 12 pangkat 2 sama dengan V dikali 196 satuan 3,14 dikali 196 sama dengan 615,44 meter kuadrat. Yang ketiga yaitu penalaran. Penalaran pada tahap ini mengharuskan kita untuk membangun argumen logis berdasarkan data yang diberikan. Luas jalan setapak terletak di antara lingkaran luar dan lingkaran dalam. Oleh karena itu, luas jalan setapak adalah selisih antara luas lingkaran luar dan luas lingkaran dalam. LS sama dengan LI dikurang LD sama dengan 615,44 dikurang 452,16 sama dengan 163,28 meter kuadrat. Panjang pagar akan dipasang di tepi jalan di tepi luar jalan setapak. Sehingga panjang pagar yang dibutuhkan adalah keliling lingkaran luar. Keliling lingkaran dihitung dengan rumus K sama dengan 2VR sama dengan 2 dikali 3,14 sama dengan 87,96 meter. Pertama, kita masuk ke aplikasi GeoGebra-nya, kemudian kita masukkan titik A sebagai titik pusat, yaitu A sama dengan 2,4. 2,4. Enter. Kemudian, buat lingkaran dalam dengan radius R sama dengan 12. Buat lingkarannya kita masuk ke circle, yaitu circle center and radius. Kemudian kita klik tadi pusatnya yaitu A, kita masukkan radiusnya sama dengan 12. R sama dengan 12. Kemudian klik OK. Maka sini sudah terlihat lingkarannya. Kemudian kita buat lagi lingkarannya. Yang kedua, yaitu lingkaran luar. Dengan radius R sama dengan 14. Oke, di sini setelah kita dapat lingkaran luar dan lingkaran dalamnya, kita hitung luas lingkaran dalam dan luas lingkaran luarnya. Kita pakai area, lalu kita klik lingkaran dalam, maka kita dapatkan di sini area dari lingkaran dalamnya atau luas dari lingkaran dalamnya adalah 452,38. Kemudian kita klik lagi areanya, kita klik lingkaran luarnya. Di sini kita dapatkan untuk luas lingkaran luarnya yaitu 615,75. Kita mencari luas jalan setapaknya yaitu area D
area D dikurang area C sama dengan 615 615,752 dikurang 452,389 sama dengan 163,28 meter kubik. Kemudian setelah itu kita hitung keliling pagar. Kita menggunakan pagar 87,964. Selanjutnya, maka kita dapatlah hasilnya, yaitu untuk hasil jalan setapak, luas jalan setapaknya yaitu 163,28 meter kuadrat, dan panjang keliling pagarnya yaitu 87,964. Baik, itulah tadi presentasi dari saya. Selanjutnya, soal ketiga akan dijelaskan oleh Lydia. Baik, saya akan melanjutkan contoh soal nomor 3, di mana soalnya jembatan Gentala Arasi memiliki bentuk melengkung menyerupai setengah lingkaran dengan radius lengkungan 120 meter. Berapa panjang lengkungan jembatan, dan jika pagar dipasang di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan, berapa total panjang pagar yang diperlukan? Nah, untuk penyelesaian secara manual, terdapat indikator-indikator yang terdapat di dalam penyelesaian manual, di mana indikator yang pertama yaitu analisis. Pada tahap ini, kita memisahkan elemen-elemen masalah dan mengidentifikasi hubungan antara variabel yang diberikan dalam soal informasi yang diberikan. Yang pertama yaitu ada radius lengkungan jembatan adalah 120 meter. Yang kedua ada bentuk lengkungan adalah setengah lingkaran. Nah, yang ditanyakan itu adalah panjang lengkungan jembatan dan total panjang pagar yang diperlukan jika pagar dipasang di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan. Selanjutnya indikator interpretasi. Di mana pada tahap ini kita mengubah data atau informasi yang diberikan ke dalam model matematis yang tepat. Di mana langkah pertama yaitu menentukan panjang lengkungan jembatan. Panjang lengkungan pada bentuk setengah lingkaran dapat dihitung dengan rumus keliling lingkaran karena lengkungan tersebut hanya setengah dari lingkaran penuh. Rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 Pi dikali R. Dan untuk setengah lingkaran kita hanya menggunakan setengah dari keliling lingkaran yaitu L sama dengan Pi dikali R, di mana R sama dengan 120. Nah, oke, selanjutnya yaitu indikator yang kedua yaitu interpretasi. Pada tahap ini kita mengubah data atau informasi yang diberikan ke dalam model matematis yang tepat. Nah, langkah pertama yaitu menentukan panjang lengkungan jembatan.
di mana panjang lengkungan pada bentuk setengah lingkaran dapat dihitung dengan rumus keliling lingkaran, karena lengkungan tersebut hanya setengah dari lingkaran penuh. Nah, rumus keliling lingkaran adalah K sama dengan 2 pi dikali R. Dan untuk setengah lingkaran, kita hanya menggunakan setengah dari keliling lingkaran, di mana L sama dengan pi dikali R, di mana R-nya adalah 120 meter. Langkah yang kedua yaitu menentukan panjang total pagar, di mana pagar dipasang di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan, sehingga panjang total pagar yang diperlukan adalah 2 kali panjang lengkungan, di mana total panjang pagar 2 dikali lingkaran. Selanjutnya, indikator yang ketiga ada penalaran. Pada tahap ini, kita mengembangkan argumen logis berdasarkan data yang diberikan. Panjang lengkungan jembatan, panjang lengkungan L adalah L sama dengan pi dikali R, atau pi itu diketahui 3,14 dikali 120 sama dengan 376,8 meter. Oleh karena itu, panjang lengkungan jembatan adalah sepanjang 376,8 meter. Nah, panjang total pagar, di mana tadi pagar dipasang di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan, sehingga panjang total pagar itu dikali 2 dengan panjang lengkungan, di mana 2 dikali 376,8 meter, hasilnya akan 753,6 meter. Selanjutnya, indikator yang keempat yaitu evaluasi, di mana pada tahap ini kita memeriksa ketepatan perhitungan dan relevansi model matematis yang digunakan. Rumus yang digunakan untuk menghitung panjang lengkungan adalah L sama dengan pi dikali R, karena jembatan berbentuk setengah lingkaran. Perhitungan panjang lengkungan jembatan dan pagar sudah tepat, tidak ada kesalahan dalam penggunaan rumus matematika, dan hasil yang diperoleh juga sesuai dengan informasi yang diberikan dalam soal. Indikator yang kelima yaitu inferensi, di mana berdasarkan informasi yang diberikan dan perhitungan yang telah dilakukan, kita dapat menyimpulkan bahwa mau kemana? Belilah itu celanaku, coba. Kamu mau beli apa? Mau Sudah berusaha untuk tidak bersuara ya, Lydia. Bella. Kalian sibuk kali ganti ganti celana anjir. Kali beli kan? Enggak maksudku tadi, makanya mau ngode bilang dia buka HP. ST enggak? Itulah sama ST. Udah pas loh, udah. Udah sih ya. Belum, sedikit lagi, tinggal bikin ini. Nanti dia mau apa itu ngedit itu. Nah, di situ. Aku juga ini. Dompet gue di mana? Enggak tahu aku di mana dompet. Panjang lengkungan jembatan Gentala Arasi adalah 376,8 meter, dan panjang total pagar yang dibutuhkan di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan adalah 753,6 meter. Indikator selanjutnya yaitu eksplanasi, di mana ini adalah penjelasan langkah-langkah penyelesaian. Yang pertama yaitu menentukan panjang lengkungan. Sama seperti yang sebelumnya, kita menghitung menggunakan rumus keliling setengah lingkaran. Maka hasilnya nanti 120 meter, menggunakan pi juga 3,14, maka kita akan memperoleh panjang lengkungan 376,8 meter. Yang kedua yaitu menentukan panjang total pagar, di mana sama seperti sebelumnya kita menotalkan panjang pagar 2 dikali 376,8, maka hasilnya nanti 753,6 meter. Jadi kesimpulannya, panjang lengkungan jembatan Gentala Arasi adalah 376,8 meter, dan panjang total pagar yang dibutuhkan di kedua sisi jembatan sepanjang lengkungan adalah 753,6 meter.
Selanjutnya yaitu visualisasi pada GeoGebra untuk soal nomor 3. Yang pertama kita buat lingkarannya dulu dengan radius 120 meter. 1 cm. Kita buat yang circle, center, and radius. Kita pusatkan di 0,0, lalu di sini kita ketik 120. Maka muncul suatu lingkaran seperti ini. Selanjutnya kita membuat setengah lingkaran, di mana kita memilih tools circular ARC. Lalu kita menekankan dari titik A ke bawah ke B, lalu ke C. Dia akan seperti ini. Kita akan ubah warnanya dulu agar terlihat setengah lingkaran. Kita ubah jadi merah. Nah, ini adalah setengah lingkaran yang telah kita masukkan ke dalam GeoGebra. Nah, selanjutnya kita pilih menu teks. Lalu kita tempatkan di area setengah lingkaran. Kita ketik area of. Di sini untuk memasukkan kita pilih yang ini. Area of. Untuk setengah lingkarannya di sini ada di D. Kita masukkan D, dia bakalan seperti ini. Kita edit dulu biar dia terlihat ke kanan. Kita edit. Color background aja. Kita pilih warna putih. Nah, ini bakalan seperti ini. Jadi untuk luas setengah lingkaran ini ada di 376,99. Nah, selanjutnya kita menghitung luas lingkaran atau total panjang pagar. Kita klik di sini. Kita ketik total panjang pagar. Ini kita pilih yang pagar tadi. Mana ini ya? Selanjutnya kita menghitung keliling dari suatu lingkaran. Nah, kita ketik di sini circumference. Kita pilih yang konik. Kita cari untuk suatu lingkaran itu yang C. Kita masukkan circumference yang C. Nah, dia bakal seperti ini. Untuk memunculkan hasil kelilingnya bisa pergi ke tools text, lalu panjang total panjang pagar. Total panjang pagar. Lalu pilih yang di sini untuk keliling ada di A, kita pilih yang A. Ini maka dia bakalan seperti ini. Nah, ini untuk total panjang pagarnya adalah 753,99. Kita ubah dulu warnanya.
Lalu, jika ingin menambahkan sesuatu ke dalam, kita bisa langsung ke tools text. Misalnya saya memasukkan R sama dengan 120 karena radius suatu lingkaran tadi 120. Kita ubah dulu warnanya. Color. Oke. Oke, baik. Baik, sekian visualisasi soal contoh 3 dalam GeoGebra. Itu dari saya untuk visualisasi contoh soal 3 ke GeoGebra. Selanjutnya saya kembalikan ke Yoga. Baik, terima kasih Lydia. Mungkin itu saja penjelasan dari kelompok kami tentang penggunaan GeoGebra dalam tugas mata kuliah media konkret dan ICT. Lebih kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.